Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Pandia dengan NPM 221506173. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari praktikum percobaan pertama, yaitu yaitu basic switch and device and configuration. Jadi ini ada topologi yang harus kita buat dan hasil akhirnya yaitu kita akan mendapatkan S1 status status dari switch satu, protokol dari Swiss 1, status dari Swiss 2, dan protokol dari Swiss 2. Lanjut saja kita ke siswa paket tracernya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah device and device-nya terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan dua PC. Kita samakan bentuk topologinya. Kemudian di atas PC kita nambahkan switch. Kita cari switch. Oke, di sini kita bisa mengganti namanya terlebih dahulu. Di sini misalnya PCA. Sorry, di sini PCA dan di sini ada PCB, di sini ada S1 dan di sini ada S2 untuk penamaannya. Di sini kita gunakan copper strike through untuk menyambungkan PCA ke S1 dari pas Ethernet ke pas Ethernet 06 disesuaikan dengan tugasnya, yaitu dari sini ini dari fast Ethernetnya ke fast Ethernet 06 sama. Oke, selanjutnya kita menggunakan kabel ini lagi ke perstruktur lagi dari PCB ke S2. Kita menggunakan yaitu fast Ethernet 018. Oke, sudah. Selanjutnya untuk menyambungkan dari switch satu ke switch 2 kita menggunakan yaitu copper crossover seperti itu. Kita sambungannya dari fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01. Sama, oke. Kita tunggu sampai semuanya hijau. Sembari menunggu semuanya hijau, kita konfigurasi di PCA-nya terlebih dahulu, yaitu IP dari PCA-nya. Kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita ganti dari DHCP ke static. Kita sesuaikan untuk interface-nya, yaitu pas Ethernet 0. Kita sesuaikan untuk PCA-nya itu IP address-nya berapa, yaitu 192.168.1.10. Kita inputkan di atas ini 192.168.1.10 seperti itu. Subnet subnet masknya akan otomatis terisi. Kemudian kita coba silang saja. Setelah itu kita kembali ke Cisco dan PCB begitu pun juga. Kita ke IP configuration, kita ke static. Kita lihat 1.11 yang dipakai untuk PCB-nya yaitu 192.168.1.11. Ini interface-nya pasti Ethernet 0. Oke, sudah. Lanjut kita konfigurasi di switch satunya. Di switch 1 kita gunakan tutorial yang ada di sini. Power on device sudah, connect to switch sudah, eh, static IP udah. Oke, habis itu kita ke ini, kita di akhir saja. Setelah itu console into switch, enter the global configuration mode. Oke, kita enter ke global configuration mode. Oke, sudah. Habis itu kita give the switch name according the addressing table. Berarti kita masuk dulu ke config terminal. Untuk masuk ke dalam global configuration mode, kita beri nama yaitu, kita sesuaikan saja. Ini namanya adalah S1. S1. Oke, sudah berubah. Setelah itu kita prevent unwanted DNS lookup. Berarti kita menggunakan yaitu no IP domain lookup. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke step yang keempat. Enter local password. Use class as the preferred exec. Berarti kita yang pertama yang harus kita lakukan yaitu enable create sorry
Oke, untuk yang bagian kelas ini kita menggunakan enable secret dan password yang disuruh itu adalah kelas untuk masuk ke privilege exec. Oke, sudah kita kemudian menambahkan cisco sebagai password konsol aksesnya dengan cara yaitu kita masuk dulu ke line console 0. Kita buat password yaitu passwordnya adalah cisco dan login, kemudian kita exit. Oke, sudah. Configure the SPI according the addressing table. Berarti kita masuk ke interface VLAN 1 untuk switch satunya. Berarti kita masuk ke sini interface VLAN 1. Oke, kita sudah masuk, kita masukkan IP address yang sesuai dengan soalnya di sini. Di switch satunya yaitu 192.168.1.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Tambahkan saja 192.168.1.1 dan subnet masknya adalah 255.255.0. Oke, sudah kita nyalakan VLAN satunya yaitu dengan cara no shutdown. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah enter a login MOTD banner. Oke, kita coba exit dulu dari config if-nya. Kita buat banner MOTD-nya. Ini buat sebuah peringatan atau sebuah pesan yang mana akan ditampilkan ketika kita ingin login ke privilege exec-nya. Kita bisa saja menggunakan basing simbol, terserah simbol apa saja. Di sini saya coba menggunakan persen sebagai simbolnya, yaitu kita message-nya adalah login dulu bang, seperti itu. Kita enter, oke sudah selesai. Kita save configuration-nya. Kita menggunakan save configuration-nya yaitu copy running config dan copy startup config. Oke, kita enter saja di sini. Oke, sudah selesai. Display the current configuration. Cara displaynya yaitu kita jalankan running config, show running config maksud saya. Oke, di sini konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita buat. Sini ada hostname-nya adalah S1, kemudian enable secret-nya di sini dibuat sudah terinskripsi, yang mana kita tadi sudah buat kelas. Ini ada IP domain lookup. Coba kita enter, selesai. Oke, mungkin itu. Kemudian kita lanjut ke show show kita coba jalankan yaitu startup config. Oke, di sini sama. Di akhir itu biasanya kita melihat ada pilihannya. Oke, nah ini ada interface pilihan satu yang mana IP address-nya sudah kita berikan tadi. Ini sudah sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Oke, kita Ctrl C saja. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah display the status of connected interface on the switch. Berarti kita show interface brief, sorry, show. Oke, kita lihat statusnya yaitu display the status of connected-nya dengan cara show IP interface brief. Oke, kita lihat di sini yang sudah kita buat itu adalah pas Ethernet 01 yang sudah kita sambungkan dengan switch 2 itu statusnya sudah up dan protokolnya sudah up, dan pas Ethernet 06 yang itu tersambung dengan VCA statusnya sudah up dan protokolnya sudah up. Kemudian kita cek VLAN-nya. Oke, VLAN satunya sudah up semua karena kita sudah menjalankan no shutdown tadi, yang artinya dia menghidupkan dari si VLAN tersebut, interface VLAN tersebut. Setelah itu kita configure switch 2. Kita lanjut ke configure untuk switch 2. Langkah-langkahnya sama, yang membedakan hanya IP dan nama hostname-nya saja. Yang pertama kita masuk dulu ke privilege exec. Setelah itu kita
global mode, global privilege modes, kita masukkan dengan cara config T atau config terminal. Kemudian kita beri nama hostname S2 seperti itu. Oke, sudah itu kita masukkan enable secret class seperti yang tadi. Passwordnya disamakan. Untuk itu kemudian kita untuk password masuk ke privilege-nya, kita masuk ke line console node dan passwordnya samakan saja seperti tadi, passwordnya cisco, login dan exit. Oke, selesai. Setelah itu adalah prevent unwanted DNS lookup. Jadi kita jalankan no IP domain lookup. Oke, sudah. Setelah itu eh, kita configure the VLAN. Berarti kita masuk dulu, berarti interface VLAN 1. Oke, kita masuk ke VLAN 1. IP address-nya kita cantumkan. Seperti yang tadi untuk S2 berarti hanya mengubah yang di akhirnya saja, yaitu 2. Berarti IP address-nya 192.168.1.2. Dan kemudian subnetnya adalah 125.255.255.0. Oke, sudah selesai. Kita jalankan dengan cara kita hidupkan, maksud saya shutdown. Oke, selesai. Kita exit, kita keluar. Kemudian selanjutnya adalah enter a login MOTD banner yang sudah saya jelaskan tadi, sudah saya singgung sebelumnya, yaitu MOTD banner yang berfungsi untuk memunculkan sebuah pesan sebelum kita login. Ketika kita ingin login seperti itu. Setelah itu kita masuk dulu ke config terminalnya. Kita tambahkan banner MOTD-nya yang tadi sebelumnya saya menggunakan persen. Kali ini saya coba menggunakan simbol dan atau N. Banner MOTD-nya misalnya login dulu bos seperti itu. Oke, sudah. Setelah itu kita save configuration-nya dengan cara yaitu dengan cara copy running config dan startup config. Oke, enter saja. Oke, selesai. Kita coba lihat dari current configuration yang sudah kita konfigurasikan dengan cara kita jalankan show running config seperti itu. Hostname-nya sudah S2, enable secret-nya sudah, no IP domain-nya sudah, dan setelah itu di akhir itu kita melihat ada interface pilihan satunya sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan di soal, dan banner MOTD-nya yaitu login dulu bos. Passwordnya adalah cisco. Oke, udah. Setelah itu kita display the status connector dengan cara show IP interface brief. Oke, sudah. Kita lihat bahwa semuanya sudah up yang kita sudah sambungkan tadi. Pilihan satunya sudah up, semuanya sudah up. Ethernet 18 yang tersambung dengan PCB sudah up, pas Ethernet 01 yang tersambung dengan switch 1 sudah up. Oke, sudah up semua. Kemudian kita interface status tadi up semua ya. Yang ini untuk S1 statusnya ini up, dan ini down soalnya tidak tersambung. Seperti itu. Pilihan satunya up dan di sini sama, ini up, ini up, ini up, ini down. Dan kemudian yang membedakannya hanya di F06. F06 kan S2 hanya tersambung pada fase Ethernet 018 yang mana itu berkaitan dengan tersambungnya dengan PCB, yaitu F06 itu tidak tersambung sama sekali. Di sini berarti down, di sini juga down. Seperti itu. Sisanya adalah up. Oke, kemudian kita coba from a PC ping S1 dan S2. Berarti dari sebuah PC kita coba ping S1 dan S2-nya. Kita masuk ke command prompt. Kita coba ping S1-nya adalah IP-nya 192.168.1.1. Ketika kita ping sebuah switch, yang seharusnya pertama itu adalah request timeout, yang keduanya dan yang ketiga keempatnya itu berhasil.
Kemudian kita coba ping yang switch 2 seperti itu. Kita coba 192, 168, 1.2. Yang pertama pasti request timeout terlebih dahulu. Yang pertama itu request timeout, yang kedua itu harusnya berhasil. Oke, sudah berhasil. Kita coba pada PCB. Oke, PCB. Kita buka yang sama, command prompt. Kita ping 192, 168, 1.1. Ini adalah switch yang pertama. Yang pertama itu output yang keluar ada request timeout harusnya. Yang kedua yang berhasil. Oke, berhasil. Kita coba ping yang switch kedua 192, 168, 1.2. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu from a switch ping PCA PCB. Dari sebuah switch berarti kita harus ping PCA dan PCB-nya. Jadi sesuai dengan soal tadi, yang mana kita disuruh untuk dari sebuah switch itu kita ping PCA dan PCB. The ping harusnya berhasil. Setelah itu kita coba di Cisco, kita S1, kita coba ping PCA terlebih dahulu, yaitu IP-nya adalah 192.168.1.10. Oke, berhasil. Dan kemudian kita ping PCB 192.168.1.11. Oke, berhasil juga. Setelah itu kita masuk ke switch 2, kita coba ping PCA terlebih dahulu 192.168.1.10. Oke, berhasil. Dan kemudian ke PCB-nya 192.168.1.11. Oke, semuanya sudah sukses. Untuk step-stepnya kita sudah jalankan dan semuanya sukses. Dan kemudian di terakhir ini ada reflection question, pertanyaan, yaitu mengapa beberapa Ethernet port di switch itu ada yang up dan ada yang down. Jadi untuk yang up itu adalah eh, port yang digunakan, dan dihidupkan, sama seperti yang VLAN satu tadi, yang harusnya jika tidak menjalankan no shutdown dia akan down seperti itu. Akan tetapi dia sudah dikonfigurasikan tapi tidak di-up-kan. Makanya eh, dijalankan tadi command no shutdown yang artinya dia hidup seperti itu. Dan mengapa sisanya down itu karena tidak digunakan. Dan kemudian pertanyaan kedua, what could prevent a ping from being sent between a PC? Jadi apa yang mencegah sebuah ping itu eh, terkirim atau tidak terkirim seperti itu? Yang pertama itu ada kesalahan pada penulisan IP address-nya. Ketika konfigurasi itu ada kesalahan dan ketika pemanggilan itu ada kesalahan juga. Kemudian ada koneksi dari internet dan kemudian alasan lainnya yaitu eh, sebuah ping atau sebuah PC itu down atau tidak hidup seperti itu. Makanya tidak bisa dipanggil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas akhir praktikum pertama ini tentang basic switch dan end device configuration. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.